Hai, welcome to Di Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita bahas film apa, Han? The Help. The Help. The Help ini film keluaran tahun 2011 di Disney ya sekarang. Iya, Ya, di Disney. Emang dia production-nya Disney. Produksinya di sini ya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. The Help ini menceritakan kisah para wanita Amerika yang berkulit hitam dan putih yang kerap mendapat diskriminasi pada era 1960-an. Nah, banyak para pembantu The Help dari kulit hitam yang mendapat diskriminasi nih dari majikannya yang berkulit putih. Hal ini akhirnya ngicu salah satu pembantu yaitu berkulit hitam yaitu Evelyn dan Minnie untuk menceritakan kisah mereka kepada Skeeter. Skeeter ini diperanin sama Emma Stone. Iya, Emma Stone ya. Iya. Nah, Emma Stone ini seorang gadis berkulit putih yang dia juga nggak suka lah dengan diskriminasi. Nah, akhirnya Evelyn, Minnie, dan Skeeter akhirnya bekerja sama untuk membuat sebuah buku yang menceritakan kisah para pembantu kulit hitam. Dan judul bukunya adalah The Help ini sendiri ya. Iya. Jadi singkatnya mah film ini menceritakan lebih jelas kondisi rasisme pada tahun 60-an dulu ya. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan POI, seperti biasa, gue akan sedikit membahas tentang sang sutradara dan para pemainnya. Sutradaranya ini Ted Taylor. Ted Taylor ini adalah sutradara dari Amerika, dan film-filmnya itu pun masih baru beberapa beliau. Cuman yang pernah aku nonton itu The Girl on Trains, itu filmnya bareng Emily Blunt. Itu tuh tentang psychology thriller lah. Ma. Dan ini Ma ini yang main Octavia Spencer. Yang jadi Minnie. Yang baru kan yang Ma 2019. 2019 iya. 2019, yes. Jadi baru 2 film sih, dan 2 film ini pun yang aku suka ya lebih ke physical thriller sih. Iya. Cuma kalau di sini filmnya benar-benar menyentuh hati sih. Iya, ini lebih ke drama ya. Drama. Oke, terus lanjut kita ke para pemain. Untuk pemain utama, salah satu pemeran utama ya, kita udah sering bahas lah, yaitu Emma Stone. Emma Stone ini kita bahas di film Cruella ya. Cruella. Dan juga banyak lah film Emma Stone kan. Iya. Kayak Easy A, Amazing Spider-Man, Zombieland, Crazy Stupid Love, The House Bunny, pokoknya banyak banget lah. Dan acting dia buat aku di sini jadi orang yang baik lah sih di antara. Iya. Di antara. Jadi dia baru-baru mulai nggak sih? Iya, dia baru mulai aktrisnya. Nah, jadi kalau Emma Stone ya pasti udah banyak yang tahu lah ya, Han ya. Iya. Selanjutnya yang jadi Evelyn yaitu Viola Davis. Viola Davis ini sebelumnya tuh aku pernah nonton di Suicide Squad kalau kamu inget. Oh, jadi siapa? Dia tuh jadi, aku lupa, pokoknya yang pemimpin Suicide Squad-nya lah. Oh. Aku lupa namanya ya. Pokoknya kalau salah Amanda deh. Selain di Suicide Squad, aku juga pernah nonton di Ender's Game, Peacemaker emang lanjutan dari Suicide Squad sih. Terus sama Prisoners. Dia tuh main di Eat, Pray, Love juga nggak sih? Oh, Eat, Pray, Love juga ya? Aku lupa, aku nggak nonton ya. Di Google sih katanya gitu ya. Oh, tapi aku juga lupa sih dia jadi siapa. Aku lupa ya. Oke, nah selanjutnya ada Octavia Spencer. Octavia Spencer ini dia juga sering banyak main, tapi dia juga sering jadi pemeran cameo gitu ya. Seingat aku. Iya. Pokoknya ikonik banget dia tuh. Kayak sering liat dia deh. Iya, benar-benar. Film tuh kayak, kayaknya pernah lihat deh gitu ya. Iya. Dia tuh tadi udah pernah dibahas jadi jadi yang jahatnya. Terus Big Mama House, film tahun 2000-an aku lupa gitu, film komedi. Coach Carter, film tentang pelatih basket. Pretty Ugly People itu yang film barengnya Ted Taylor. Sama di Divergent. Insurgent. Iya, Insurgent itu yang jadi ketuanya, aku lupa lah, salah satu fraksi kan. Iya. Jadi aku lihat tuh kayak Octavia Spencer tuh emang sering muncul. Iya, makanya sering kayak asa familiar gitu ya. Nah, selanjutnya ada Bryce Dallas Howard. Kalau ini sih kayaknya pernah kali muncul itu di Spider-Man 3 ya, kalau aku nonton tuh. Spider-Man 3 yang Tobey Maguire. Oh. Ya, dia itu yang meranin sebagai Gwen-nya. Itu udah zaman dulu sih. Pertama kali aku lihat dia sih di Spider-Man 3. Terus aku lihat dia lagi main di Terminator Salvation. Terminator yang robot-robotan itulah. Oke. Di Twilight juga main jadi Victoria. Victoria itu yang jahat. Yang mati yang bertiga. Yang awal-awal Twilight yang pertama. Oh dia. Iya. Dia yang jadi Victorianya. Terus yang terakhir yaitu Jurassic World Trilogy sih, yang kita nonton yang buat aku mixed feeling sih. Oke.
Nah, yang terakhir, Jessica Chastain. Aku pertama kali yang paling inget dia tuh di Molly's Game, di film Nolan, Interstellar. Terus di It Chapter 2, selanjutnya aku nonton juga di The Huntsman Winter War. The Huntsman tuh yang Snow White itu loh kan. Yang Snow White. Tapi yang sequelnya ini. Bukan yang Kristen Stewart, yang setelahnya. Jadi dibikin sequel kan. Itu yang setelahnya. Sama dia muncul lagi di X-Men Dark Phoenix. Sebenarnya sih masih banyak sih pemain-pemain nama-nama lainnya, cuman kayaknya untuk yang paling berperan sih 5 orang ini sih ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan POI. Bagi yang mau niat nonton, skip aja bagian ini karena ini bakalan spoiler ya. Nah, yang pertama nih Han. Jujur dari awal tuh aku udah bikin sedih tau. Sedih kenapa? Yang pas si Aibelin. Ya pokoknya yang si Viola Davis ini susah Aibelin. Pas si Viola Davis ini ngomong kalau ya dari awal dia udah tahu gitu kalau dia tuh ketika dia besar dia jadi seorang maid gitu, the help-nya gitu. Buat aku kenapa bikin sedih itu kayak tipe orang yang pasrah sama takdir gitu. Yang akan terikat akan takdir karena dia bilang neneknya adalah pembantu perkebunan, ibunya adalah maid, maka aku juga pastinya akan jadi maid juga. Itu kayak sedih gitu nggak sih? Kayak dia nggak boleh, kayak dia nggak punya, sudah ditakdirkan gitu, dia nggak bisa punya impian lain gitu. Iya, kayak masa depan dia tuh sudah ditentukan gitu, dan dia kayak ya udah gitu, ini emang kejadian emang keadaannya seperti ini, jadi ya udah dia pasrah aja itu, dan itu bikin sedih banget kan sih. Iya, benar-benar. Kayak nggak punya harapan gitu. Nah, by the way, ini pun settingan tempatnya ini di Mississippi ya, sama Jackson. Dan di era tahun 60-an. Nah, sebenarnya tadi udah dibahas ya sama kamu sih An, kalau ini tuh menceritakan tentang rasisme dan perbedaan kulit gitu ya, warna kulit lah. Dan ini yang nomor 2 yang pengen aku bahas adalah kita tuh benar-benar gambarin seberapa kuatnya rasisme pada tahun segitu ya. Gila, itu mah emang parah banget gak sih? Iya, itu parah banget sih. Kayak pertama gajinya tuh di bawah upah minimum. Terus nggak boleh duduk bareng. Nggak boleh duduk bareng. Mesti beda meja. Terus tukang cukurnya itu tukang cukurnya itu mesti melayani yang kulitnya sama. Iya, benar. Terus apalagi aku ada beberapa nih. Tahu nggak? Oh, yang bis juga ya. Aja bahkan misah. Jadi kayak satu bis nih, tapi kayak ini yang depan itu khusus yang kulit putih, yang belakang yang kulit hitam. Emang terlihat itu parah banget sih. Itu parah banget sih. Sampai bis aja harus dibedain. Iya, saking karena saking nggak tahu rasa benci, nggak tahu rasa takut, tapi ini benar-benar digambarkan pada tahun segitu separah itu gitu. Beda sama zaman sekarang gitu kan. Benar. Oh, terus sama satu lagi yang aku ingat adalah masalah kamar mandi. Iya, itu paling parah sih. Paling parah sih. Jadi ada scene di mana si istilahnya yang nge-hire-nya itu apa ya namanya? Majikannya. Oh ya, istilahnya majikannya di sini ya. Bosnya ya. Bosnya itu bilang kalau misalkan emang the help ini itu tuh nggak boleh satu kamar mandi dengan kita. Karena takut akan ada penyakit-penyakit. Iya, karena katanya penyakit kulit hitam dan kulit putih itu berbeda. Iya. Jadi dan kulit hitam itu menularkan penyakit. Bisa menularkan penyakit. Iya. Itu buat aku udah keterlaluan sih. Iya. Nah, ngomongin kamar mandi kan, ada lagi yang buat aku paling parah adalah ketika si scene-nya Minnie sama si Hilly yang lagi di rumahnya terus badai. Iya. Nah, jadi ceritanya nih ya, ini sedikit ngerangkum ya. Gara-gara nggak boleh pakai kamar mandi bareng-bareng, akhirnya salah satu toko di situ ya, perempuannya. Istilahnya yang jadi si Hilly itu kayak ketua serikat perempuan lah. Ibu PKK gitu. Iya, ketua ibu-ibunya gitulah. Dia itu bikin peraturan baru di mana setiap rumah itu harus membuat kamar mandi khusus untuk para the maid supaya tidak menularkan penyakit. Nah, setelah itu dibikinlah setiap rumah tuh ada nih kamar mandi khusus untuk para the maid ini. Tapi satu kejadian, ada badai yang gede banget kan Han ya ceritanya. Gede banget badainya. Terus ada satu maid namanya Minnie yang diperankan oleh Octavia Spencer. Octavia Spencer. Octavia itu udah nggak tahan kan, pengen ke toilet kan. Terus kayak badainya tuh benar-benar. Badainya tuh kayak ngancurin. Iya, kelihatan. Gitu barang-barangnya tuh pada barang-barang di luarnya tuh. Biasanya kalau kita keluar tuh bahaya lah. Bahaya lah. Nah,
Dan masalahnya kamar mandi ini selalu di luar rumah. Iya. Jadi mau nggak mau kalau misalkan si Minnie ini atau nggak the maid-nya ini mau kamar mandi, dia harus melewati badai ini, which is yang emang lagi badai mah orang mana berani kan. Tapi si bosnya itu si Hilly sama Minnie mirip-mirip ya. Apa? Hilly Iya, sama Minnie. Minnie. Nah, bosnya itu si Hilly kekeh. Kalau emang dia mau kamar mandi, dia harus melewati badai. Dan itu buat aku kejam sih. Iya. Itu nggak punya empati sama sekali sih. Iya, bener-bener sih. Walaupun emang ujung-ujungnya ya itu memulai sebuah konflik lah ya. Iya. Tonton aja deh kalau buat tahu konflik ini gimana gitu. Gitu sih. Terus di sini tuh bukan cuma bahas stereotipnya kulit hitam dan kulit putih ya, tapi ada stereotip juga tentang perempuan zaman dulu kalau udah selesai kuliah itu kayak dia udah selesai sekolah lah, dia tuh udah harus nikah. Iya, ternyata itu tuh nggak terjadi di Asian aja, tapi juga terjadi di tahun 60-an tahun di luar 60-an negeri itu ya. gitu, di Amerika. Iya, ketika Skeeter si Emma Stone itu kan dia baru selesai kuliah, terus dia tuh nggak punya pacar lah gitu. Tapi dia kumlot kan kalau nggak salah ya? Dia kumlot nggak sih? Punya dapat nilai bagus lah ya. Aku nggak tahu dia gitu. Pokoknya tuh dia tuh kan menjadi penulis gitu. Terus dia tuh ya orang-orang tuh pada apa ya, ibunya termasuk tuh kayak nyuruh dia untuk nikah gitu, kayak suatu keharusan gitu sebagai perempuan. Ya sih, aku setuju sih, Jadi ternyata stigma di sana tuh sama kayak kita di Asia. Iya. Kayak wanita tapi itu sebenarnya tahun 60-an ya tahun sih. ini ngomongin tahun ini tahun 60-an bukan sekarang ya. Iya. Kalau tahun 60-an tuh ya mesti cewek, maaf ya ini bukannya aku merendahkan sisi wanita, tapi kan ini kan apa yang terjadi di film ya. Di film ini menceritakan kalau emang wanita itu lulus, nikah, punya anak. Iya. Udah di rumah aja, dan makanya ketika si Skeeter ini yang diperankan oleh Emma Stone ini dapat kerjaan, pada aneh kan, pada bingung kan, pada kaget lah. Ngapain sih lu? Gitu sih. Itu sebuah stigma gitu ya. Iya, stigma yang jadi itu stereotipnya itu bukan cuma ke hitam putih doang, tapi yang kayak gitu-gitu juga jadi ada. sebuah stigmanya itu nggak cuma kulit warna, tapi juga gaya hidup. Iya, gaya hidupnya juga mesti, wah mayoritas kayak gini, lu mesti ikutin kayak gini gitu. Bener sih. Yang aku suka juga di sini adalah aktingnya para pemainnya sih. Emang pemainnya tuh bagus-bagus sih. Iya. Bagus, mendalami banget. Iya, aku suka di Evelyn. Dia bagus dia untuk menggambarkan sosok yang kayak penuh beban, tapi dia tuh hati-hati gitu. Tapi dia sabar. Iya, terus dia tuh hidupnya tuh kayak nggak bahagia, tapi dia tuh kangen anaknya, tapi dia juga penyayang kepada anak majikannya gitu kan. Aku suka dia di situ. Aku suka Minnie juga. Oh ya, Minnie, ya. Octavia Spencer di sini tuh lucu, terus peralihan emosi pas dia lagi marah. Jadi dia ngebikin lucu film ini nggak sih? Tuh nggak sih, dia tuh ngingetin aku sama siapa? Siapa? Sama Regan. Regan Markel lagi. yang dia tuh ada scene-nya ketika dia ketahuan si Skeeter sama Evelyn tuh ketahuan mau bikin buku. Oh iya bikin buku. Iya. Terus kayak dia tiba-tiba marah-marah dulu kan, tiba-tiba tanpa random banget kan. Iya, terus dia keluar. Terus dia balik lagi. Seakan-akan kayak oke, gue ikut, tapi enggak ada yang ngajak lu. Enggak ada yang ngajak, terus tadi marah-marah gitu. Iya, itu emang gayanya Regan banget. Iya, itu tuh sih aku suka. Terus kalau Emma Stone gimana, Han? Emma Stone aku juga suka, cuman mungkin di sini tidak gini perubahan karakternya dia kan sini yang baik gitu kan. Jadi aku nggak sebegitunya, nggak seperti kayak ngeliat dia di Cruella. Yeah. Itu kan kayak peralihannya beda banget gitu. Ya aku setuju sih. Di sini Emma Stone dari segi acting ya Emma Stone pada biasanya gitu. Iya. Tapi yang aku suka dari Emma Stone di sini adalah karakternya. Karakternya di mana dia yang menjadi pembeda gitu. Iya. Ketika semua kulit putih berusaha untuk memisahkan diri dengan kulit hitam, dia yang berusaha ngerangkul kulit hitam ini. Dia pengen penasaran gimana sih ceritanya si para The Help ini kan. Iya. Itu sih aku suka banget karakter dia di sini. Jadi menandakan kayak oke, sebuah stigma ini tuh kuat banget pada tahun itu. Cuman bukan berarti semuanya sama gitu. Ada kok satu atau dua orang yang bikin beda gitu. Iya, benar. Salah satunya lah Emma Stone ini atau Skitty sama siapa? Aduh, aku tidak lupa sih namanya. Si Bici itu. Iya, si satu lagi adalah Jessica itu tadi. Si Bryce Dallas Howard itulah. Si Bryce yang aslinya. Bukan. Celia Foot. Celia Foot. Oh ya, benar ya. Foot. Jadi walaupun yang lain gitu, tapi si Skeeter sama si Celia Foot ini tetap mempertahankan apa ya? Kemanusiaannya. Kayak menganggap manusia itu ya udah sama aja iya, gitu. Masih punya empati lah mereka berdua ini gitu.
Itu aku lupa tadi sih aku sempat mau ngomong yang masalah rasisme itu. Iya. Bahkan yang paling parah juga adalah yang ada hukum di Mississippi bilang kalau melarang adanya informasi kesetaraan. Tahu nggak sih yang pas kita tuh pengen nulis buku, terus dia pengen pelajarin dulu hukumnya kayak gimana? Dia mesti baca buku hukum Mississippi. Iya. Ada undang-undang kalau misalkan melarang kesetaraan. Iya. Itu aja sampai dibikin undang-undangnya gitu. Bahkan yang kayak misalkan di perpustakaan nih, ketika yang megang duluan buku ini kulit adalah kulit hitam, maka ya udah tuh pemilikannya jadi kulit hitam. Kulit putih nggak boleh minjem buku itu. Begitupun sebaliknya. Segitunya baru buku doang gitu ya. Iya, maksudnya kayak ya elah gitu. Terus yang bahkan di mana aja. Yang lucu adalah yang pasti Hilly tuh tahu kalau si Skeeter baca buku hukum itu. Terus dia bilang, hati-hati loh, banyak orang rasisnya itu nyata. Padahal dia sendiri. Dia sendiri rasis. Nah, yang aku tangkap adalah pemikiran orang-orang kulit putih pada masa itu adalah rasis itu justru ketika dia berusaha buat menyetarakan. Yang aku tangkap ya dari kata-kata si Hilly ini ya, justru rasis di kita sekarang kan ketika kita membeda-bedakan kan. Iya. Nah, tapi justru yang aku tangkap dari kata-kata si Hilly ini, rasis itu justru ketika kita berusaha untuk membedakan. Berusaha menyamakan. Jadi itu kayak sebuah kebalik gitu ya. Iya. Atau di sini tuh Hilly kayak apa ya, bersikap yang gue tuh nggak rasis karena dia kan kayak yang waktu ada acara kayak galang dana terus dia kayak ngasih applause buat para demate-nya. Tapi sebenarnya itu demate-nya juga nggak kepengen gitu. Dia gimmicknya dia terus dia ngerasa enak ya kamu udah punya toilet sendiri jadi lebih ini gitu. Jadi itu kayak dia rasis tapi dia menutupi kerasisannya itu. Atau ya itu sih, ya rasisnya itu beda meaning kali ya dulu sama sekarang tuh. Tadi kan kita udah ngomongin si Celia Foot nih. Iya. Yang salah satu pembedanya. Nah, aku suka karakter dia juga, bukan karena suka sih, maksudnya yang memorable tentang Celia Foot itu adalah ketika yang scene keguguran. Oh iya. Yang aku highlight adalah ketika yang dia nguburin si janinnya itu. Nah, di tamannya itu kan ada tiga bunga gitu kan. Itu menandakan sebuah tanda kalau dia emang udah mengalami keguguran tiga kali. Dan itu nggak diceritain, cuman deep meaning sih. Iya, benar-benar kayak nggak. Jadi dia jadi tanaman gitu kan. Iya. Jadi supaya tanaman itu bisa hidup juga. Itu gila sih. Itu sedih banget di meaning gitu. Sih. Jadi walaupun janinnya itu udah mati, tapi at least tumbuhan yang di situ bisa tetap hidup. Wow sih, itu. Terus juga Celia Foot ini tipe yang apa ya? Dia kelihatan bici, tapi dia hatinya paling baik. Paling baik ya. Mungkin emang stylenya dia kayak gitu sih. Tapi secara hati dia paling baik. Baik banget itu. Sih. Dia kan yang bahkan dia akhir-akhir itu bikin makanan buat si Mini itu. Gila sih. Dan apa ya? Itu kayak punya meaning. Oke, lu boleh gitu. Luar lu tuh bici, lu tuh kelakuan lu kayak gitu. Tapi bukan berarti hati lu tuh busuk. Bisa jadi adalah ketika lu yang berpakaian yang sopan segala macam, justru hati lu tuh yang paling busuk gitu. Iya, benar. Kayak gitu sih ya meaning dari film ini ya yang aku tangkap sih. Nah. Jadi kan cerita ini tuh based on novel ya. Based on novel ya. Based on novel yang di autornya tuh adalah Catherine Stockett kalau namanya. Nah dia ini bukunya itu berasal dari novel, tapi katanya dia itu blending fiction and non-fiction. Jadi ada campuran kayak ada kan yang pas kejadian pembunuhan. Iya. Yang penembakan penembakan kepada kaum kulit hitam. Nah, itu benar-benar terjadi. Maksudnya emang bener-bener ada kejadian kayak itu. Gitu. Makanya blending fiction and non-fictionnya sih. Terus juga katanya memang si autor di sini kan karakter Mini bagus banget nih. Iya. Jadi memang si autornya itu, Catherine-nya itu tuh dia tuh pengen si Mini itu yang mainin adalah si Octavia Spencer. Jadi emang terinspirasi dari Octavia Spencer itu sendiri. Jadi emang cocok sih. Iya, lucu kan dia. Iya. Nah, ngomongin polisi Han, aku juga rada kesel sama polisi di film ini ya, di film ini. Karena polisinya itu ketika ada kasus misalkan yang pasti Millie itu nuduh si Evelyn itu,
aku tuh ngerasa kayak polisinya itu nggak apa ya, tidak mencari buktinya dulu, tidak mencari iya, itunya iya. secara proper. Jadi begitu ada laporan langsung tangkap, begitu ada laporan langsung tangkap gitu. Iya. Itu sangat-sangat Kayak menyedihkan aja sih. sangat-sangat kelihatan rasisnya. Iya, sangat-sangat menyedihkan sih, kayak bisa aja loh orang bohong cuma Iya, gara-gara nggak suka iya. apa yang dilakukan sama Hailey kan. Mm-mm. Oke, mungkin emang kita nggak tahu sebenarnya apakah benar dicuri atau enggak, cuman at least polisinya ini main langsung tangkap aja gitu. Iya. Itu sedih kan, menyedihkan aja sih di sini. Ngeselin sih sebenarnya. Mm-mm, mm-mm. Yang bikin aku sedikit plot twist adalah aku dari awal mengira beranggapan kalau ibunya Emma Stone itu atau ibunya Skeeter Iya. itu jahat. Ah. Tapi seiring berjalannya film di akhir-akhir aku ngerasa oh dia itu sebenarnya ibunya nggak jahat, ibunya itu tidak apa ya, tidak pengen ngusir si Konstantin yang Iya, si Konstantin. the help-nya dia. Mm-mm. Dia melakukan itu karena keterpaksaan sosial sebenarnya. Iya, iya. Dan dia bingung karena ya emang susah sih posisi ibunya pada saat itu gitu ya. Mhm. Nah, jadi aku tuh awalnya mikir, ternyata ibunya tuh sama aja kayak yang lain gitu. Iya, iya, iya. Tapi ternyata ya mungkin Skeeter apa ya, mendapatkan sisi empatinya itu dari ibunya justru. Iya. Iya. Sebenarnya sih kayak ibunya kan bilang, aku nggak punya pilihan. Iya. Padahal sebenarnya pada saat itu dia yang tidak memilih. Iya, benar. Makanya dia kira memberikan ke sekitar, ya udah lo memilih deh hidup Iya, lo iya. gitu. Ya kan karena tuntutan sosial itu kan. Iya. Oke, jadi buat aku film ini slow pace kan ya. Pace-nya itu lambat. Dia lumayan lama lah 2,5 Iya, jam. 2,5 jam. Tapi karena di sini tuh ceritanya kuat banget sih, Yan. Iya. Jadi nggak bikin bosen. Iya. Aku sama sekali tidak bosen 2,5 jam loh ini, Iya, padahal. iya. Aku udah nonton ini berkali-kali, tapi nggak pernah bosen jujur. Iya, jadi karena seru sih, karena banyak fakta-fakta atau point of view yang kita baru tahu gitu kan. Iya. Tahun 60 tuh kayak gimana gitu. Dan kalau misalkan emang lu tertarik, coba deh nonton di Disney Hotstar ya, Han ya. Iya, benar. Pada saat video ini dipublish sih, ada di Disney Hotstar. Bagi lu yang udah nonton, terus ada momen-momen atau fakta-fakta yang kita miss atau salah, langsung aja komen di bawah ya. Sekian dari kita. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.